nanti untuk Bapak ketahui, Pak, kalau seandainya Bapak kena masalah, senyumnya tetap, tapi senyumnya sedih, Pak. Senyum sedih, karena sudah tahu, ya, sudah diingatkan, gitu, masih dilakukan, kan sedih, gitu. Bukan hati yang berkata mau menghukum, tapi ini aturan. Dan Bapak dan saya sama, Kapolres juga sama. Apabila kita melanggar hukum, ya sama saja di mata hukum, tidak ada kebal hukum. Kemudian dengan bersemangatnya Pak Dirman mengatakan dilibas, dari kata-kata libas gitu ya. Mungkin lebih kita haluskan saja. Kita haluskan, pokoknya kita tegakkan saja aturan. Kalau memang ada ditemukan kesalahan, tolong dukung, ya, kita kasih alat buktinya. Saya tidak akan melihat siapa di belakangnya atau siapa di depan saya. Bagi saya di mata hukum ini sama saja. Ya, kalau memang ada yang mau memindahkan saya gara-gara saya menegakkan hukum, syukur alhamdulillah, memang saya udah lama mau pindah. Ya, sampai saya kepada seseorang saya bilang kalau memang boleh bayar saya bayar, semua pindah. Tapi promosi, kan gitu Pak, catatannya kan. Terus mengenai jorong, ya, tolong mengenai jorong ini kami tidak akan berpendapat karena kami juga baru mendengar informasi dari Bapak. Kami dalam suatu penanganan perkara, setelah adanya laporan atau masukan, itu akan kami telah dulu. Ada transtaf namanya. Kita telah dulu, kita lihat dulu alat buktinya apa, ya baru kita bisa mengatakan ini apa. Binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, kita tahu kan? Nah, kita melihat itu setelah kita ada telahan dari staf yang mengenai permasalahan yang dihadapi. Jadi saya tidak berkomentar apakah salah atau benar, saya tidak berkomentar itu karena saya belum tahu barangnya seperti apa. Mungkin itu yang saya kasih tambahan kepada bapak-bapak sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf sekali lagi, ya, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, PSN dan mahasiswa yang kemarin juga sudah pernah ketemu demo di depan kantor saya. Pertanyaan dari teman LSM mengatakan kapan tersangka dilakukan penahanan. Jadi dalam kesempatan ini, ya saya sampaikan alasan penahanan itu kan kata-kata di undang-undang itu mengatakan dapat dilakukan penahanan. Jadi target saya bukan menahan. Target saya bagaimana kerugian keuangan negara dapat dikembalikan, orangnya dihukum, dinyatakan bersalah karena sudah cukup alat bukti. Namun demikian, saya juga sudah punya rencana itu, tapi tidak akan saya katakan kapan. Tadi melihat situasi dan kondisi pekerjaan saya. Jadi pekerjaannya bagaimana? Kita akan membuat berkas. Ini perkara yang saya tangani lumayan, ya, bukan 1-2 perkara. Sedangkan anggota saya tidak terlalu banyak. Jadi kerjanya saya lihat tiap hari kalau Bapak mau lihat di kantor, jaga sendiri. Tiap hari ada orang yang kita panggil sebagai saksi. Ketika nanti berkasnya jadi, ya, kalau memang memungkinkan ditahan, akan kita tahan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ditahan, ya tidak ditahan. Yang penting kasus naik. Alasan tidak ditahan, mungkin dia sakit. Orang sakit nggak bisa ditahan. Jadi itu artinya ya, tidak, jangan dikatakan kapan ditahan, tapi kita katakan bagaimana penegakan hukum itu benar. Ya. Kalau dikatakan dia akan ditahan, nanti di sini kan banyak orang. Ya. Dia lari nanti ke luar negeri, sana kan susah terjadi. Tidak perlu kita katakan kapan dia ditahan, ada waktunya kalau memang memungkinkan semuanya. Ya. Semuanya tersangkut hukum yang selama ini alhamdulillah nggak ada yang kita tangguhkan. Kadang-kadang dari Pak Polres tidak menahan, dari kita tahan karena kita tidak cukup personil. Nanti dia lari, anggota kita kurang. Kalau Pak Kepolisian kan anggotanya banyak, ada pistol, tembak ya orang-orang kalau mau lari. Kita kalau kita menahan nanti kemana kita carinya? Makanya banyak juga yang dari Polres yang ada perkara-perkara yang sudah damai itu tidak tahan, kita tahan. Takutnya nanti dia susah untuk kita dapatkan. Jadi perkataan jawaban saya, jangan ditentukan waktunya.
tapi insya Allah selesaikan dulu pekerjaannya, sehingga tidak kami diburu-buru waktu, karena penahanan itu kan waktunya ditentukan. Nanti berkasnya belum selesai, waktunya penahanan sudah habis, pasti dikeluarkan. Kami tidak mau seperti itu. Jadi kapan kita tahan sampai kepada ikrah, ya, sampai kepada putusan. Itu yang mengenai ditahan, ya, sabar ya. Kemudian mengenai ada kata adik saya mahasiswa itu yang mengatakan bahwa hukum tidak berlaku di Pasaman Barat. Untuk diketahui, ya, rekan saya mahasiswa, kemarin saja, mungkin teman-teman ada di sini, ya, media-media juga, saya tuh berharap, ya, kalau yang benar katakan benar, kalau yang salah tuh katakan salah, karena ada hadis yang begitu. Ini saya kumpulin wartawan, saya konfirmasi pers. Tolong tulis ABCD, ini saya tetapkan 9 perkara, tersangkanya banyak, bukan 9 perkara dengan tersangkanya ABCD, inisial. Koran yang beri nulis cuma 1-2 koran, itu pun sudah disortir. Mungkin adik mahasiswa tidak membaca karena itu tidak seluruh koran menulis, walaupun sudah ada di ruangan saya dan saya informasi pers di situ. Saya tidak juga ingin biar nama saya keren, biar katanya dalam SMS biar ada THR-nya tinggi, kan itu. Saya informasi pers mengatakan apa adanya dan ini saran pimpinan, supaya jangan yang jelek-jeleknya saja ditulis tentang kejaksaan itu, yang prestasi itu ditulis. Ini yang saya lihat jadi koran, yang jelek-jeleknya saja. Ya, tolonglah, jadi yang adil. Kalau perlu tuh ya, mari kita berpikiran sehat lah. Ya, jadi kalau kejelekannya sedikit tapi kebaikannya banyak, dilihat yang banyaknya, yang kebaikan itu, ya, untuk kebaikan. Jangan gara-gara kejelekannya sedikit, yang banyak prestasinya dihapus jadi nol, malah dibuat minus gitu. Tolong yang adil gitu. Kalau memang tidak mau nulis, ya jangan ditulis. Yang jelek juga yang ditulis, yang baik yang ditulis. Oke. Kalau mau nulis ya tulis semua, yang baik tulis, yang jelek juga tulis. Yang lebih baik itu, yang jelek jangan ditulis, yang bagus ditulis. Itu baru benar. Tapi nggak laku korannya, Pak. Itu. Jadi tadi ya dikatakan bahwa tidak berlaku. Lihatlah apa yang saya lakukan selama saya jadi Kajari, begitu Pak Kapolres, lihatlah sendiri. Ya. Ada beberapa perkara yang sudah putus, yang sudah ikrah, yang belum diskusi, tapi sudah putus. Alhamdulillah nggak ada yang bebas, Bapak-bapak, untuk diketahui. Ya, di sini juga di dalam 9 perkara itu, Bapak-bapak, untuk diketahui, ada juga mantan anggota DPR, Bapak, mungkin teman-teman Bapak, tapi saya yakin bahwa Bapak itu akan membela kebenaran. Ya. Walaupun itu anak kita sendiri, tapi kalau dia salah, ya kita hukum supaya dia berubah menjadi lebih baik. Ya, mungkin begitu. Mungkin begitu ya, ada di mahasiswa dan LSM. Terima kasih. Baik, tambahan dari Pak Kapolres. Baik, tambahan. Sama dengan Pak Kajari. Kita di kepolisian itu sudah ada tim pengawas. Kami ada tim pengawas internal. Ada Propam, ada Itwasda, itu berjenjang. Propam, Polda, di Polres sendiri ada Propam untuk pengawasan internal kepolisian. Kemudian dalam proses penyidikan kami juga ada pengawas, Wasidik, pengawas penyidikan. Jadi setiap kasus-kasus itu mereka akan terus dipantau, ada pengawasnya. Kemudian di tingkat Polda demikian, di tingkat Mabes Polri demikian juga. Kami berapa kali untuk menanggapi surat pengaduan masyarakat, terkadang kami juga harus melaksanakan ekspos atau gelar perkara di tingkat Polres, kemudian di tingkat Polda, dan terkadang juga harus di tingkat Mabes. Tadi pada awal kami juga sampaikan, kami memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Namun dengan kita memberikan pelayanan menjawab seluruh rangkaian, terkadang menyita waktu untuk pelaksanaan penyidikan kasusnya. Jadi kita disibukkan untuk menjawab pengaduannya. Itulah yang terkadang kita lakukan. Untuk diketahui, entah boleh dibilang ada penegakan hukum atau tidak ada penegakan hukum, faktanya di kepolisian pada tahun 2012 dari 798 kasus yang telah diselesaikan sebanyak 520 kasus.
Ya, persentase beneran memang baru 65%. Tapi kalau 65% itu dari ketentuan yang disampaikan untuk penyelesaian kasus minimal itu 60%. Faktanya di Polres Pasaman Barat sudah 65% yang telah kita laksanakan proses penyidikan. Tentunya itulah mau dibilang tidak ada penegakan hukum ya terserah, faktanya kita melaksanakan tugas. Karena juga kalau kami tidak melaksanakan tindakan kegiatan penegakan hukum, kami juga akan mendapatkan sanksi dari internal kepolisian. Itulah kami juga sudah membuat pengawasan itu bukan hanya internal saja, pengawasan eksternal juga tetap kita perhatikan. Demikian, terima kasih. Hari ini ucapan jempol kita apresiasi kepada DPRD Pasaman Barat sudah berani melaksanakan penegakan hukum di Pasaman Barat dengan menggunakan hak controllingnya. Jadi hari ini sudah dilakukan dengan pendapat Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Kapolres serta LSM dan mahasiswa diundang untuk membicarakan penegakan hukum di Pasaman Barat ini. Mudah-mudahan crime justice system dapat terlaksana di Pasaman Barat dan kasus-kasus yang ada di Pasaman Barat tidak hanya terhenti di kepolisian maupun di kejaksaan. Demikian laporan Lampel TV untuk dan langsung dari Pasaman Barat.